Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi untuk mata kuliah mobile programming. Di sini saya akan menjelaskan mengenai local storage data. Adapun konten perkuliahan kali ini antara lain, di sini kita akan membahas mengenai read and write file di dalam local data storage, share preference di dalam penggunaan dan implementasinya di dalam local data storage, dan penyimpanan data menggunakan SQLite. Kita ketahui bahwa mekanisme penyimpanan yang paling sederhana pada platform Android adalah dengan memanfaatkan mekanisme manipulasi berkas yang disediakan oleh pemrograman Java ataupun Kotlin. Penyimpanan dalam berkas cocok untuk data yang ukurannya besar. Contohnya berkas gambar. Selain dalam bentuk gambar, Anda pun bisa menyimpan dalam bentuk lainnya seperti suara, video, maupun teks. Pada perangkat Android, terdapat dua macam storage yang dapat digunakan untuk menyimpan berkas, yaitu internal storage dan juga external storage. Di dalam ponsel kalian, tentu kalian sudah terbiasa mengenal jenis storage di dalam perangkat device sistem operasi Android kalian. Kita ketahui internal storage adalah hard drive atau local storage data yang ukurannya memang disediakan oleh perangkat tersebut. Sedangkan external storage adalah storage tambahan yang memang nanti bisa di-customize beberapa size dan ukurannya sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita ketahui bahwa internal storage adalah built-in volatile memory yang dimiliki di setiap piranti. Sedangkan eksternal adalah share storage, bisa berupa memori internal ataupun removable storage seperti SD card. Nah, kita bahas dimulai dari yang pertama terkait dengan internal storage. Nah, internal storage akan selalu ada karena merupakan built-in memory. Nah, berkas yang disimpan di sini hanya dapat diakses oleh aplikasi Anda saja. Ketika aplikasi dicopot, maka sistem akan secara otomatis menghapus semua data. Nah, jadi mekanisme dari pemanfaatan read and write file adalah untuk bagaimana kita melakukan penulisan, pembacaan ke dalam file yang ada di dalam internal storage. External storage atau penyimpanan eksternal bisa berupa memori internal atau penyimpanan dalam bentuk piranti yang bisa dilepas atau kita sebut removable storage. Dan jika menggunakan removable storage, maka tidak selalu ada. Nah, data dapat diakses oleh pihak di luar aplikasi Anda. Ketika aplikasi dicopot, sistem tidak akan menghapus data jika Anda membuat berkas pada directory dengan memanfaatkan fungsi get external file directory. Jadi intinya kalau kita ingin memanfaatkan external storage untuk kebutuhan aplikasi kita, gunakanlah get external files directory ini. Nah, penggunaan internal dan external storage ini tergantung pada kebutuhan dan rancangan aplikasi yang kalian kembangkan. Internal paling baik digunakan untuk menyimpan data yang tidak bisa diakses oleh pengguna atau aplikasi lainnya. Sementara itu, eksternal digunakan untuk menyimpan data yang dapat diakses oleh aplikasi lainnya. Menyimpan data di dalam internal storage terdapat dua metode yang dapat digunakan dalam penyimpanan internal, yaitu yang pertama get file dir. Nah, ini adalah metode yang merepresentasikan internal directory di dalam aplikasi. Get chats dir merepresentasikan internal directory untuk data temporary chat. Sistem akan secara otomatis menghapus data yang ada pada chat jika sistem mengalami kekurangan resource atau sumber daya.
Nah, berikut ini adalah contoh bagaimana kita menyimpan data secara internal di dalam Android Studio. Nah, seperti ini kita bisa menyebutkan nama filenya apa. Dan di sini kita akan memanipulasi, ya, bagaimana memanipulasi menulis suatu file string ke dalam file yang disediakan di dalam Android Studio. Di sini kita menggunakan konsep try and exception, artinya ketika kode dijalankan dan dia akan mengecek apakah ada direktur yang dituju dan file bisa di-create atau tidak. Nah, sedangkan ini adalah contoh bagaimana menyimpan di dalam chat. Nah, kita gunakan juga try and catch. Ya, try and catch ini digunakan untuk error handling, dan di sini di dalam try di sini adalah fungsi untuk menulis file ke dalam chat. Yang jika gagal maka akan menampilkan pesan kegagalan ketika menuliskan atau membuat suatu file. Oke, baik. Untuk demo read and file kali ini akan menitik beratkan pada penerapan proses penyimpanan dan membuka berkas. Nah, di sini kalian akan diajak untuk membuat aplikasi Notepad sederhana yang dapat menyimpan dan membuka kembali data. Beberapa bagian dari kode lab ini nantinya, atau bagian dari demo ini akan menjawab beberapa pertanyaan umum dalam pengembangan aplikasi Android, seperti bagaimana aplikasi melakukan penyimpanan berkas dalam storage dan bagaimana berkas dibaca dan kemudian ditampilkan ke dalam aplikasi. Nah, mari kita segera memulai untuk mendemokannya. Nah, seperti biasa kita buat dulu terlebih dahulu start a new Android Studio project. Pilih empty activity, klik next. Dan di sini kita pilih, kita namakan project ini adalah my read write file. Package name sesuaikan dengan kebutuhan, ya, misalkan di sini kita namakan saja save location, simpan di tempat kalian menyimpan project. Nah, biasanya kalau saya di sini. Oke, bahasa pemrograman yang digunakan pilih Java. Dan minimum SDK yang digunakannya kita pilih tipe 21. Oke, kita klik finish. Kita close saja dan kita tunggu sampai project selesai di build.
Oke, kalau sudah membuat projectnya, ya yang langkah yang pertama harus kita lakukan adalah membuka activity main. Nah, kita ganti kodenya. Ya. Di sini ada beberapa kode yang perlu kita ganti. Ini kita ganti menjadi relative layout. Lalu kita berikan ID di sini. Dan activity main. Layout white match parent, layout H match parent. Nah, kita ganti. Sini ada beberapa tambahan. White background, color, primary dark. Pilih Android. Padding kita isikan dengan 16 dp. Oke, lalu kita di sini tambahkan. Ya, di sini mempercepat saya sudah membuat filenya, kita tekan saja dari sini. Ya. Kita lihat di sini masih ada beberapa yang merah ya. Nah, langkah selanjutnya adalah ini kita buka pada directory res value dan kita tambahkan di sini dimensions ya. Karena new value resource kita tulis di sini adalah dimensions.xml. Dimensions saja. Nah, di dalam dimensions ini kita nambahkan beberapa search exist ya. Nah, lebih baik di sini kita tambahkan email tiny nah, kita isikan di sini dengan 8 dp. Oke. Nah, selanjutnya ada beberapa file string yang perlu kita tambahkan juga. Nah, di sini kita buat saja ya, kita ambil dari sini beberapa file string yang sudah saya siapkan. Oke. Nah, kita lihat yang merahnya sudah tidak ada ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat terlebih dahulu tampilannya seperti apa. Kita akan menjalankan. Oke, baik, kita coba run ya untuk melihat tampilannya terlebih dahulu. Oke, nah kurang lebih layoutnya seperti ini ya. Nah, jadi kita sudah membuat tampilan antara mukanya. Ya. Nah, oke, kita kembali lagi untuk mulai mengcoding di sini. Kita stop terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan buat data model untuk menampung nama dan data dari masukan. Nah, caranya seperti biasa, kita klik kanan pada nama package ya. Sini kita pilih yang new Java class ya. Karena kita menggunakan Java, dan di sini kita pilih dan kita berikan nama dengan nama file model. Oke, nah ini sudah kita create ya, di generate oleh Android Studio class file model. Nah, di sini kita terlebih dahulu menambahkan atribut di dalam file model ini ya. Nah, di sini kita tambahkan private string file name, private
private string tambahkan data. Oke. Nah, seperti biasa kita generate setter dan getter dan atribut yang kita telah buat ya. Getter and setter. Kita Ctrl A saja. Oke. Nah, ini getter and setternya kita kembalikan ke atas sana. Ya, ini hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Ada atribut file, data, get file name, set file name, ya, dan juga ada string get data dan void set data ya, setternya ya. Oke, nah selanjutnya kita juga akan membuat kelas baru ya, berupa helper. Nah, ini di kelas Java yang berupa helper yang akan menyimpan metode untuk menyimpan dan membaca data. Nah, caranya seperti biasa, klik kanan pada package utama, kita pilih new Java class, kemudian kita beri nama dia dengan nama file helpernya. Oke, sudah di generate ya. Nah, di sini ada beberapa fungsi yang akan kita tambahkan ya. Nah, dalam file helper di sini saya akan menambahkan beberapa kode. Private static final string tag ya. Bahkan file helper.class.get name dari yang sudah kita buat. Oke. Nah, di sini kita tambahkan static void write to file. Kita buatkan di sini. Kita tambahkan file model, bernama dia file model, konteks, dengan konteks ya. Nah, di sini kita berikan try and exception. Nah, saya ada tulisan IO, tersebut dia sebagai IO exception, berikan dia I. Oke, nah di sini kita, nah ini untuk, nah di sini kita tambahkan log.e ya. Di sini kita tambahkan tag, message-nya itu adalah file write pilot. Oke. Nah, di sini kita berikan perintah output stream writer, berikan stream writer dengan new input stream writer context.open file output file model.get
file name, context dot non-private. Ya, kita berikan output dot write dot file model dot get data. Oke, dan output writer dot close. Oke. Nah, selanjutnya kita buatkan juga metode lainnya ya. Kita buatkan static file model from file, bukan ya ini. Nah, kita isikan ya dengan konteks. Oke, kita tambahkan file model sama dengan new file mod, new file model ya. Nah, sini kita kasih dulu turn file model. Nah, sini kita berikan satu try exception ya. Ada 3 try exception ya. Not found exception. Nah, di sini kita tambahkan juga IO exception. Nah, di sini kita tambahkan log.i isi tab. Nah, ini file not found ya. Exception akan mengirimkan perintah ini. Ini untuk ini pesan kalau tidak bisa membaca file. Oke, nah tinggal kita tambahkan di sini. Kita akan menambahkan kode input stream dan file input file name. Oke. Nah, kita tambahkan sebuah kondisi di sini. If input stream tidak sama dengan no. Oke. Nah, ini kode di sini kita isikan ya. Input stream reader kita isikan input stream buffer
buffer reader, tuliskan buffer reader new buffer reader input stream reader. Oke, nah di sini string we save string builder new string builder. Nah di sini kita tambahkan beberapa code lagi ya. Kita gunakan pengulangan. Nah di sini kita tambah save string ya, buffer reader dot readline not no. Nah, berikan perintah string builder dot append save string. Oke, nah. Oke, nah di sini kita berikan perintah input stream dot close ya, file model dot set data string builder to string file model dot set file name, kasihkan file name. Oke. Oke, nah kodenya seperti ini ya. Nah, yang selanjutnya kita akan terapkan di dalam kelas main activity ya. Setelah kita membuat helper, kita bawa ke kelas main activity. Nah, sini ada beberapa yang perlu kita tambahkan di dalam main activity. Nah, yang kita tambahkan di sini. Pertama yang harus kita lakukan, mendeklarasikan dulu setiap komponen view yang ada di dalam layout activity main ya. Private buttonnya, tulis lagi button open, button save, edit content, dan edit title. Oops, sorry ya. Nah, untuk yang edit kita ganti seharusnya. Ini kita buat untuk yang teks ya. Edit teks. Oke, nah kurang lebih seperti ini ya. Oke, kita definisikan di onCreate, di state onCreate ya. Nah, buttonnya find view by ID ya, .id dot button new button open find view by ID r.id dot button open button save. Nah, find view by id r.id dot button save.
selanjutnya edit content find by id ya dot id dot edit file. Selanjutnya edit title find by id ya dot id dot edit file. Oke. Nah, selanjutnya kita implementasikan button set on click listener ya di setiap button. Nah, kita mulai dari button new terlebih dahulu dot set click listener ya, kayak this ya. Habis itu muncul tanda merah ya, kita tinggal kasih parameter ya. Nah, seperti ini kita alt enter activity implement Android view on click listener. Oke. Nah, selanjutnya yang lain kita deklarasikan juga button dot listener this dan button open dot set listener kita juga this ya. Sorry ya, button save ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengimplementasikan ya setiap masing-masing tombol untuk memberikan fungsinya. Nah, yang perlu kita lakukan di sini tambahkan in ID, kita deklarasikan dua ID ya. Yang kita pilih view. Nah, kita ganti di sini v ya dot get id ya. Nah, selanjutnya kita bukan switch. Nah, kita bukan id. Nah, kasih case dot id dot button new ya. Sorry. Nah, kita kasih quick ya supaya kondisinya bisa berhenti ya. Nah, selanjutnya case juga kita berikan ya dot id dot button open. Nah, kita berikan juga break ya. Selanjutnya case dot id dot button save. Nah, kita kasih juga break ya. Oke, semua sudah ya. Nah, tinggal kita berikan kondisi aksi pada masing-masing button ya. Nah, di sini beberapa hal yang perlu kita tambahkan di sini ya. Next ini kita panggil new file ya. Nah, di bawah baru kita tambahkan new file ya. Kita tambahkan method new file, panggil method new file. Nah, di sini private ya, void new file. Nah, tambahkan di sini method. Nah, edit title dot set text, edit content dot set text ya. Nah, di sini kita kasih pesan tos make text. Nah, kita pakai this. Nah, ini pesan. Clearing file
titles dot length shot dot show. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita berikan metode yang lain juga. Ya, nah di sini sebelumnya saya tambahkan metode lain. Private void show list list misalnya string list new list. Kita tambahkan collection dot atau list get file there dot list ya. Nah, selanjutnya final char sequence items list dot to array ya. New char sequence kita isikan list dot size. Nah, kita tambahkan alert dialog. Benar. Builder dot set title kita isikan dengan builder dot set items new dialog interface on click listener ya. Nah, kita ganti ini item. Tambahkan kode load data. Sini kita isi dengan items item to string. Load data belum kita create metodenya ya. Oke, sebelumnya di sini kita udah alert dialog dot create ya alert let's show. Oh, sorry. Oke, dengan metode load yang perlu kita buatkan
sini buatkan private void data, kita berikan sini string title. File model sama dengan file navbar.read from file is title. Kita pilih edit title.set text ya, file model.get file name, edit content.set text ya, file model.get data. Oke, nah di sini tinggal kita buat toss make text ya. This nah. Ini model.get file name terus line show ya show. Oke. Nah, selanjutnya kita tambahkan metode juga untuk menyimpan berkas ya. Nah, save file. Nah, kita buat terlebih dahulu metodenya. Untuk yang show list kita masukkan di sini. Belum kita membuat metode untuk save file ya, kita masukkan dulu yang show list ya. Nah, oke. Nah, yang selanjutnya satu lagi kita buat metode save file terlebih dahulu. Oke, nah sini kita buat dulu kondisional. Nah, kita masukkan kondisi di sini. Edit title.get text string is empty. Nah, kita tambahkan tossnya saja ya. Nah, ini masukkan toss di sini. Kita ganti pesannya. Nah, di sini pesannya oke. Nah, selanjutnya masuk ke blok yang kedua. Nah, ini pencegahan kalau title tidak diisi ya, masuk ke sini. Yang ini kalau konten tidak diisi ya. Nah, sini edit content.get text to string is empty. Nah, di sini sekarang tinggal tambahkan
else-nya ya, bukan else. Oke. Nah, kita tambahkan string title dan di title dot get text dot string text and di content dot get text dot to string. Nah, selanjutnya model new model dot set file name diisikan dengan title dan file model dot set data kita isikan dengan X ya. Oke, nah selanjutnya file helper dot write the file model this ya. Nah, kita tambahkan tos-nya ya. Copy saya dari sini. Nah, di sini kita kasih pesan misalkan menyimpan file. Ya, kita kasih sini. Nah, file model dot get file name. Oke. Nah, file sudah dibuat. Nah, selanjutnya kita tambahkan di sini save filenya ya. Oke, nah kurang lebih kode di main activity-nya seperti ini ya. Nah, coba kita akan jalankan ya bagaimana hasilnya ya. Coba kita running, kita klik. Nah, kita lihat di sini, misalnya kita pilih klik file new. Misalkan oke, kita pilih klik file shift ya. Oke, ini sudah disimpan. Nah, selanjutnya kita klik file open. Nah, sini kita pilih ya, pilih yang ini. Nah, atau kalau kita pilih yang sebelumnya misalnya. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi bagaimana kita membuat suatu mekanisme untuk menulis file dan juga membuka file atau membaca file. Nah, selanjutnya kita akan mencoba bedah kode ya dari masing-masing kode yang sudah dituliskan ya. Pertama, membaca dan menulis berkas di dalam file helper ya. Nah, terdapat metode write to file dan juga read from file ya. Nah, contohnya ini ya, write to file contohnya dan read from file ya. Nah, logika sederhananya yang dilakukan oleh dua metode di atas ini adalah menyimpan data yang bertipakan string dalam sebuah berkas pada internal storage ya dengan menggunakan komponen output stream writer. Nah, ini ya. Jadi kalian bisa menulis ke dalam berkas menggunakan stream ya. Pada proses inisialisasi OpenStream Writer.
Nah, kalian menggunakan di sini open file input ya. Menggunakan metode open file input untuk membuka berkas yang sesuai dengan namanya ya. Nah, jika berkas belum ada, maka berkas tersebut akan secara otomatis dibuka untuk menggunakan metode open file output ini ya. Nah, jadi kalian harus mengetahui konteks aplikasi yang menggunakannya. Nah, itu dalam metode ini, nah, kalian memberikan inputan parameter itu berupa konteks ya. Nah, setelah berkas dibuka, kalian bisa menuliskannya dengan menggunakan metode output streamwriter.write ya, terkait dengan datanya. Nah, terakhir dengan menutup berkasnya dengan menggunakan perintah close ya. Nah, pada metode read from file yang di bawah ini ya. Nah, di sini kita menggunakan komponen input stream ya, input stream reader ya. Logikanya masih sama. Jadi data pada berkas yang akan dibaca menggunakan stream, data pada tiap baris dalam berkas akan mampu diperoleh dengan menggunakan buffer read ini ya. Nah, ini buffer read. Nah, pada contoh dari file helper ini ya, baik read to file dan read from file berbentuk statik ya. Karena sifatnya yang statik, maka kedua metode tersebut dapat dipanggil tanpa menginisialisasi kelas yang memilikinya. Nah, selanjutnya, nah di sini kalian lihat bahwa terdapat file model. Nah, kode ini adalah contoh tambahan bagaimana metode statik dapat dipanggil tanpa menginisialisasi kelas yang dimilikinya. Nah, metode read from file dapat dijalankan tanpa harus menginisialisasi kelas file helpernya. Nah, selanjutnya bagaimana activity tersebut bekerja ya, kita masuk ke file main activity ya. Nah, di dalam main activity terdapat 3 alur yang dapat digunakan pada demo ini, yaitu new atau clear, file, open file, dan save file. Nah, proses new atau clear file ya, ini sangat sederhana, yaitu dengan mengosongkan title dan konten, kemudian menampilkan toast message ya, untuk clear file ya, ataupun file new ya. Nah, selanjutnya kita perhatikan untuk kode metode yang show list ya. Nah, di sini kita dapat melihat ya, di sini ada kode untuk menampilkan data internal storage pada baris ini, pada baris 62 itu collection ya. Nah, di sini ada objek yang namanya file directories ya, atau get file directories ya. Ini secara otomatis akan memperoleh path dari internal storage aplikasi kalian dengan menggunakan list ya. Jadi intinya kalian akan memperoleh semua nama berkas yang ada ya. Tiap berkas yang ditemukan ditambah ke dalam objek array list ya. Ya, intinya sekedar mengingatkan kembali bahwa ArrayList di sini merupakan salah satu tipe collection yang mampu menampung banyak objek di dalamnya. Nah, ini merupakan bagian dari struktur data dasar pada pemrograman Java yang harus kalian ketahui. Ya. Jadi sebelum menyelami proses pengembangan aplikasi lebih dalam, karena di sini kita banyak menggunakan tipe data collection ya, yang bisa array ataupun ArrayList untuk menampung data. Nah, di sini ada alert dialog ya pada beberapa baris ini. Jadi kalian dapat membuat daftar pilihan berkas sederhana ya, seperti tadi menampilkan contohnya di sini. Nah, contohnya, nah file open ya di sini. Nah, contohnya kita menggunakan alert dialog ya.
Jadi scriptnya adalah ini ya. Nah, di sini kita bisa menampilkan pilihan sederhana yang akan memanggil metode load data ya. Nah, ini load data yang sudah di-create di sini ya. Dengan menggunakan metode static pada kelas server ya, kita bisa mengambil isi data dari file yang dipilih dan memasukkannya ke dalam file model ya. Nah, jadi di sini di dalam load data kita menggunakan file model ini ya untuk menampilkannya ke dalam teks tadi ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan ini untuk menggunakan perolehan data dan mengisi edit kontennya. Jadi begitu kita klik di sini, maka view edit content akan menampilkan data yang sudah disimpan di dalam storage ya. Nah, selanjutnya kita lihat save file ya. Nah, pertama kita akan mengecek terlebih dahulu apakah judul kosong ya. Nah, di sini kalau misalnya kita tulis di sini judul kosong, katakanlah file new ya, judul kita kosong, kita tulis di sini misalkan file save ya, maka title harus diisi terlebih dahulu ya. Nah, kalau misalnya selanjutnya kalau konten kosong ya, nah di sini kita masuk ke kode sini, ini untuk title kosong, ini konten kosong ya. Kalau kita isi seperti ini, kita coba file save. Nah, title sudah diisi ya. Nah, di sini kalau kita file ini ya, nah title terisi terlebih dahulu, dan di sini file kosong ya untuk mendeteksi apakah file tersebut kosong atau tidaknya ya. Nah, yang selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan kosong, kita bisa menyimpan data dengan memanfaatkan file helper tadi ya. Nah, di sini ada perintah write to file ya, file model context this. Nah, itu adalah fungsi untuk menyimpan filenya ke dalam storage kalian. Nah, aplikasi ini memang masih sederhana ya, tapi intinya ini adalah penjelasan gambaran bagaimana suatu berkas dapat disimpan dan ditampilkan kembali ya. Intinya bayangkan bagaimana kalau aplikasi file explorer dan notepad dibuat ya. Intinya kalian akan juga membuat hal serupa ya untuk menampilkan setiap aksi-aksinya ya. Oke, bahasan selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai self reference ya. Jadi nantikan untuk demo yang selanjutnya.